dari Bang Doli sampai ke Pak Jazuli, sampai ke pimpinan, sampai terakhir ke Pak Ketua. Kira-kira persoalan apa yang membuat situasinya sampai kayak begini? Pertama, problem pertama adalah peta. Peta ini kan saat ini dalam peta RT RW itu masih menggunakan zooming peta 1:50.000, 1:250.000, 1:500.000 yang ada dimiliki. One Map Policy yang petanya 1:5.000 baru selesai di Sulawesi. Tadi di awal saya sampaikan. Segala sesuatu itu bisa dilihat apakah ini hutan, apakah ini APL, apakah ini tata ruangnya untuk pariwisata, apakah ini sudah ada ekosistem pembangunan, apa belum. Kalau semua batasnya bagaimana, termasuk itu kalau petanya itu cetah. Dan peta cetah itu minimal 1:5.000. Makin gede, kali 1:1000, masuk 500, lebih bagus. Nah ini kira-kira problemnya. Itulah yang membuat apa yang disampaikan oleh saudara Pak Bupati Fauzan Khalid tadi. Dan itu tidak hanya terjadi di Giri Trawangan, tapi terjadi di hampir semua kawasan transmigrasi dan hampir semua kawasan di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan. Di mana dulu itu sudah dibagikan oleh Pak Harto tahun 70, tahun 80, sudah ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi, tanahnya sudah berupa SHM, tiba-tiba muncul peta baru bahwa itu adalah peta kawasan hutan. Ini lagi-lagi masalah peta. Nah, karena itu Bapak sekalian, bagaimana setelah kita tahu peta solusinya? Solusinya memang harus diselesaikan satu persatu. Nggak bisa ini dibiarkan. Kita mau tidak mau harus mempunyai prinsip namanya litis finiri oportet. Bahwa setiap masalah harus diakhiri. Dan Bapak Presiden memerintahkan pada masa Presiden Pak Prabowo inilah semua masalah harus kita akhiri. Dan kami sebagai pembantu Bapak Presiden pun mempunyai prinsip pada masa pemerintahan ini, pada masa kementerian ini, pada saat saya jadi menteri, inilah saya bertekad untuk menyelesaikan masalah itu. Itu kata kuncinya. Ya kan, litis finere oportet. Dan situasi hari ini sudah jauh lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya. Kenapa? Karena kebetulan Menteri Kehutanannya mantan Wakil Menteri ATR BPN. Dan ini lagi harmonis-harmonisnya. Tapi memang masalahnya banyak. Menyelesaikan satu bidang tanah yang itu 200 meter tumpang tindih dengan menyelesaikan tanah yang tumpang tindihnya itu 1000 hektar, waktunya sama masalahnya. Nah ini karena itu ini kami tekankan bahwa sekalian kalau soal masalah tapal batas, kembali kepada topik utama tapal batas. Tapal batas ini tugas pokoknya Kementerian ATR BPN kan tukang ngukur sama tukang menetapkan bidang, tukang catat. Keputusan politiknya kan di tangan Pak Mendagri. Sama kita boleh menyajikan data. Kecuali kalau secara politik sudah diputuskan bahwa itu masuk Sumatera Utara, itu masuk Medan, itu masuk Deli Serdang. Ternyata di dalam peta tanah kami, di dalam bidang kami masih tercatat itu adalah kawasan Medan, padahal itu sukunya secara politik kawasan Deli Serdang. Itu masuk kawasan Aceh, padahal itu kawasan Sumatera Utara. Itu tugas salah kami. Ini tanpa maksud itu. Karena itu Bapak sekalian, memang soal masa tapal batas ini menjawab pertanyaannya Pak Doli Pak Doli Kurnia Tanjung, bahwa memang kita lagi melakukan review terlebih dahulu, nanti kami akan lapor. Kalau itu memang tumpang tindihnya antara Undang-Undang ODA dengan Undang-Undang Pertanahan, dengan Undang-Undang Tata Ruang, dengan Undang-Undang Pulau-Pulau Kecil, ya kan 4 ini kira-kira ini, dengan Undang-Undang Kehutanan, ya kan? Kalau memang nanti ini komplikasinya itu di level wilayah undang-undang, kami pasti akan minta tolong dan kami akan minta bantuan datang kepada Bapak-Bapak DPR. Kami butuh revisi undang-undang ini. Yang mana gitu. Tapi ini kami sedang proses melakukan due diligence legal standing.
Harusnya pada siang ini kami akan rapat dengan Menteri KKP soal masalah ini salah satunya. Tapi karena ada undangan Komisi 2, rapatnya saya cancel dan kami tunda besok. Nah, ini kaitan dengan kalau nanti itu ternyata tumbang tidak di level PP antara pengaturan PP tentang aturan tapal batas, PP berapa tadi itu, yang ada di turunan dari ini tadi, kemudian PP tentang masalah pulau-pulau kecil, nah nanti kita berarti di level internal Menteri untuk melakukan itu. Kami lagi melakukan review, kenapa kok jadi masalah seperti ini. Intinya secara umum prinsipnya satu, masalah jual beli pulau itu tidak bisa dijual belikan kepada pihak asing. Hak atas tanah baik itu SHM maupun SHGW tidak boleh dialihkan kepada individu maupun badan hukum asing. Nah, karena itu pertanyaan tadi bagus sekali, actionnya kayak apa? Pertanyaan dari Pak Deddy Yusuf. Pertama, Pak, kami mau melakukan yang mengoptimalkan adalah melakukan due diligence ulang. Pulau-pulau itu yang hari ini quote and quote diduduki orang asing akan kami cek. Ini sesungguhnya sudah dialihkan atau hanya dikerjasamakan. Kalau dikerjasamakan, tapi masih pemiliknya masih WNI atau masih pemiliknya disewakan, memang tidak ada aturan melarang orang menyewakan dipakai siapapun. Tapi kalau ini menyangkut kedaulatan negara di pulau-pulau kecil, mungkin kita perlu berpikir ulang. Katakanlah untuk kepentingan pariwisata. Memang industri pariwisata itu tidak ada perpres tentang DNI, daftar negatif investasi, bahwa ini tidak boleh orang asing. Tapi mungkin daftar negatif investasi perlu kita usulkan bagi industri pariwisata khusus di pulau-pulau kecil dan terluar karena menyangkut kedaulatan negara, bisa jadi kita inisiat, kita usulkan supaya kerjasamanya tidak boleh dia menjadi mayoritas kepemilikan saham. Kalau itu dikerjasamakan untuk menjaga kedaulatan. Mungkin maksimal dia 49, kalau memang diperlukan untuk seperti itu. Dan saya rasa rata-rata mereka ini adalah jual resort, disewakan untuk jual resort, untuk ini kemudian orang asing datang untuk berlibur dan sebagainya. Supaya tidak ini menjadi kawasan eksklusif, orang lain nggak punya hak untuk masuk, karena pulau ini adalah disebut dengan Cayman Property, ya kan, sekali lagi pantai pulau itu adalah Cayman Property, bukan private property. Tidak boleh dimiliki secara individu. Maka ini ada baiknya, selain tadi ada peraturan mereka tidak boleh memiliki SHM, tidak boleh SHGB itu adalah asing, kalau toh dikerjasamakan sama asing, ada baiknya juga kita usulkan bahwa kalau toh dikerjasamakan dengan asing dalam bentuk pengelolaan yang bersangkutan tidak boleh 40 lebih dari 51%. Supaya Pak, tetap pengendali kerjasama itu adalah orang Indonesia atau orang dalam negeri.